Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Dan kita bisa sama-sama kembali untuk menyembah dan memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini anugerah buat setiap kita. Mari sama-sama sebelum kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berdoa sama-sama. Mari angkat tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan karena kami tahu Tuhan yang turun tangan dalam hidup kami. Tuhan yang pegang tangan kami melangkah di hari-hari ke depan. Kami percaya pemeliharaan anugerah Tuhan menyertai kami. Tuhan, kami percaya kalau hari ini kami lemah, kami mau katakan kami tidak mau lemah. Kami percaya ada kekuatan Allah menyertai setiap kami. Allah sumber kekuatan kami. Kami gak mau lemah, kami gak mau lelah. Karena kami percaya Tuhan pasti buka jalan bagi kami. Tuhan pasti menyembuhkan kami. Tuhan pasti tolong kami. Hari ini harinya Tuhan buat kami untuk bersukacita sama-sama. Yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita sama-sama katakan haleluya. Tuhan, kami mau nyanyikan nyanyian kami sama-sama dengan segenap iman kami, segenap kekuatan kami, Tuhan Yesus. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sekali lagi dari awal Bapak Ibu Saudara, katakan dengan segenap hati, jangan lelah, amin, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang kami. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Kami percaya yang selalu mencukupkan akan segalanya. sama-sama dengan segenap hati katakan, ratakan tanah bergelombang, tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah yang berlubang. kami siap sama-sama Tuhan, Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. sama-sama kita mau siap dibangun Bapak Ibu Saudara, siap dibangun sama-sama. Sama-sama katakan, Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. sama-sama ratakan tanah yang bergelombang, come on. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Kami siap dibangun sama-sama, Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas. sekali lagi sama-sama yuk, ratakan tanah yang bergelombang dengan segenap hati, sama-sama katakan, Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Oh Lord, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. kami siap sama-sama Tuhan, Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. kami siap dibangun sama-sama katakan,
menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Kami siap menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kami siap dibangun sama-sama karena kami punya Allah sumber kekuatan kami. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sama-sama katakan Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. dengan segenap hati sekali lagi. Allah sumber kuatku, kuatku, oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Sama-sama katakan selamanya. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, sumber kekuatan bagi setiap kita. Mari hari ini sama-sama kita mau terus ada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau tenggelam dalam hadirat Tuhan. Sebab hari-hari ini hanya Yesus tempat kekuatan setiap kita. Hanya Yesus sumber kekuatan bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu dimanapun saat ini kau sedang berada, mari ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Biar hari ini lewat ibadah kita, kita mau mengalami Tuhan. Sebab waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan yang baru yang kita terima hari ini Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia
Mari dengan segenap hati kita hari ini di hadapan Tuhan Bapa Ibu. Mari nyanyikan dengan iman dulu di hadapan Tuhan. Sembah Kau Bapakku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Sekalipun hari kami ada dalam lembah kedalaman hidup kami, Lewati lembah, sungguh kami tidak pernah ditinggalkan. aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Mari hari ini kita datang di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Apapun keadaanmu pagi hari ini, apapun keadaanmu siang hari ini, apapun keadaanmu malam hari ini, mari sembah Dia. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Dimanapun saat ini Bapak Ibu kau sedang berada, dimanapun saat ini kau sedang berada, mari sembah Dia. Di tempat di mana hari ini kau sedang menyaksikan tayangan ini, mari sembah. Sumber kekuatan kami, sumber pengharapan, sumber kekuatan selama-lamanya. Yesus, haleluya. Satunya yang ku andalkan, amin. Yang kami percaya sampai dengan hari ini Tuhan, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. kami mau nyanyikan di hadapan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan iman sama-sama sekali katakan, Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati kami hari ini Bapa. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan iman sekali katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. mari saudaraku, kita berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa menyertai kami, memberkati kami. Pada minggu yang indah ini Tuhan, hari ini, khususnya untuk anak-anakmu yang sedang mendengar firman Tuhan, biarlah mereka semua diberkati
Biar semuanya mendapatkan jawaban. Dan yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Berkata-katalah Tuhan, sampaikan isi hatimu kepada kami semua. Karena hamba-Mu sudah siap untuk Kau pakai sebagai saluran berkat-Mu Bapa. Sehingga melalui hidup hamba-Mu, nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Yang siap diberkati terus katakan amin. Silakan duduk saudaraku semuanya. Shalom. Terutama untuk yang di rumah yang sedang mendengar firman Tuhan di Instagram, melalui Facebook, atau mungkin sedang di rumah sakit, atau mungkin ada juga yang di toko sedang berdagang, sedang berniaga. Biarlah hari ini saudara semua sama-sama diberkati. Ketika kita mengerti tentang firman Tuhan, saya percaya apapun masalah saudara akan diselesaikan oleh Tuhan, karena Tuhan sendiri yang berjanji kepada kita akan memberikan jalan keluar. Karena Dia katakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun dapat berjumpa dengan Bapa di surga tanpa melalui aku. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kita dapat, dan kita percaya hari ini kita akan belajar tentang Mazmur 73 ayat 21. Di situ dikatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ayat 22, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan, aku di dekat-Mu. Tapi aku tetap di dekat-Mu, Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Maka tema khotbah saya hari ini adalah, jadikanlah Yesus itu harta terindah dalam hidupmu. Kalau saya katakan seperti itu, kadang-kadang air mata pengen keluar. Karena pertolongan Tuhan itu bukan 100, 200, ribuan kali. Dia tolong saya dalam segala hal. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan bingung, dalam keadaan stres, dalam keadaan sakit, selalu Dia menolong saya. Saya baru saja jatuh dari terpleset. Bayangkan saudara, orang di usia 50 tahun ke atas nggak boleh jatuh, minimal patah. Minimal patah tangan, karena dia kalau jatuh pasti nahan pakai tangan. Betul? Tapi saya jatuh aneh, tangannya ke atas dua-duanya. Kan luar biasa. Jatuh bukan tulang ekor, pantat dulu ke sini. Begitu waktu jatuh, itu aneh seperti ada yang taruh tangannya di bawah pantat saya. Ditaruh seperti itu. Tapi suaranya kencang sekali. 15 meter kedengaran, buah, kencang sekali. Sampai Cici, pembantu keluar. Papi, aku jatuh. Bayangkan Cici sama pembantu, kagetnya kayak apa kalau saya jatuh. Terpleset dengan sendal hotel yang begitu licin. Karena saya memancing di kolam saya tuh di villa. Saya terjatuh, tergelincir. Itu samping ada batu yang tajam. Terus samping situ udah kolam, tinggal kecebur. Dalamnya hampir 2 meter. Saya nggak bisa berenang. Itu betul-betul Tuhan tuh luar biasa. Maka saya akan jadikan tema khotbah saya, Yesus itu harta yang terindah dalam hidup saya. Tepuk tangan dulu yang keras buat Yesus. Maka berkali-kali saya katakan kalau Anda tidak sayang Tuhan Yesus, bodoh. Bagi saudara yang belum kenal, yang sering berdebat di TikTok, bodoh Anda tidak kenal Yesus. Bodoh. Kalian kalau mau dengar kesaksian saya, Anda boleh ketik Successful Emmanuel Ministry atau Pendeta Anies Melkisedek. Anda akan dengar ribuan kesaksian. Di mana Tuhan itu ada. Tuhan itu hadir. Bagi saudara yang ribut-ribut tidak mau percaya Yesus, ya silakan. Betapa bodohnya Anda. Kalau saya katakan, saya undang saudara, bertobatlah, percayalah Yesus. Anda akan menang. Karena dikatakan orang yang percaya pada Yesus umat pemenang. Umat yang tidak pernah dikalahkan. Yang selalu selamat. Coba dah Anda 56 aja umurnya, jatuh pasti patah tangannya. Karena pasti tahan kan? Begini atau begini. Ini enggak ada ya kan. Benar-benar Tuhan itu ajaib. Maka saya katakan sekali lagi,
Jadikan Yesus itu hartamu dalam hidupmu. Kita akan mulai. Harta termahal di sorga adalah Tuhan Yesus. Dan harta terindah di bumi adalah Tuhan Yesus. Nats di atas merupakan ungkapan yang menggambarkan bahwa Yesus adalah segalanya bagi kita. Mazmur Daud mengatakan seperti itu. Maka kita katakan bahwa dialah segala-galanya. Di rumah ada dia. Di jalan ada dia. Di kampung ada dia. Di luar negeri pun ada dia. Amin. Nah, sekali waktu biasa Pak Andres kalau khotbah selalu bersaksi. Pertama-tama saya katakan waktu tahun pertama tahun 85 saya pernah ke luar negeri. Itu betul-betul luar biasa. Di tahun 85 pertama kali saya ke luar negeri, sebenarnya saya ke Bali aja belum pernah. Waktu tahun 85. Karena memang kami itu nggak punya apa-apa. Jadi saya diizinkan Tuhan untuk pergi jalan-jalan ke 6 negara. Karena itu uang kaget. Tahun 85 mungkin ada beberapa yang belum lahir. Saya sudah jalan-jalan. Di tahun 85 pemerintah ada rencana pengen potong uang 1.000 menjadi seperak yang dibatalkan. Seminggu sebelum kejadian Tuhan bawa saya ke sebuah bank, tukar uang ribuan kamu di situ yang banyak. Buat apa Tuhan? Tukar aja, jangan banyak tanya. Saya tukar 7 pak. Kebetulan ada, pikir bakal kembali balian kan? Ya udah taruh di laci. Ternyata seminggu kemudian terjadilah kegemparan di Pasar Tanah Abang di mana semua toko tutup. Karena katanya uang 10.000 akan menjadi 1.000 perak. 1.000 potong 10.000 jadi 10 perak ya. Nah, karena 1.000 jadi seperak. Saya pikir waduh, gimana ini? Semua toko pada tutup. Roh Kudus berkata, kamu jangan tutup. Ingat 1.000 perak itu banyak yang kamu pegang. Oh iya, ada 7 pak di laci. Jangan tutup tokomu, aku mau berkati kamu. Itu suara jelas sekali. Saya bilang istri, jangan tutup mam. Kita buka terus toko ini. Waktu itu belum punya anak, panggil masih Foni. Kan 85, kalau lahir Katin 86. Udah jalan-jalan ke luar negeri dapat anak lagi. Tepuk tangan dong buat iya. Itulah harta terindah. Kalau Anda dengar khotbah saya, mungkin semua iri dengan saya ya. Kok enak banget gitu. Semua disediakan oleh Tuhan. Jadi pertama kali saya dapat uang kaget 6 juta rupiah selama 1 hari dagang. Maka saya daftar ke Witatur. Waktu itu masih bukan Wita, Antatur. Pertama kali saya pergi Antatur. Antatur adalah travel termahal waktu itu. Termahal, tapi terbaik dari semua travel. Jadi saya ikut, bukan iklan nih soalnya ya. Anta gembira kalau denger ini nih. Nah, waktu saat di Jepang, ada seorang anak muda, dia sebagai tour leader lokal yang Indonesia pindah ke Jepang, dipakai oleh Antatur untuk menjadi tour leader di Jepang. Dia menyelidiki seluruh kota Jepang. Jadi dia yang ahlinya. Jadi waktu itu dia tanya, Pak Andreas bersyukur ya masih muda sudah bisa ke Jepang. Dia bilang, waktu itu usia saya 32 tahun. Masih muda sudah pergi ke 6 negara. Bagaimana tuh Bali? Nggak tahu. Kok bisa nggak tahu? Ke Jepang udah ke Bali belum? Bali kan Indonesia. Aku nggak punya duit. Aku orang miskin. Sekarang aku diangkat Tuhan. Kenapa? Iya kan kamu tahu kan pemerintah mau potong 1.000 jadi seperak. Oh iya betul. Batal kan? Iya. Itu uangku banyak saya bilang. Karena Tuhan suruh tukerin ribuan. Wah beruntung sekali. Nah jadi waktu dia keluar di kamar saya. Cici kemudian lagi mandi. Aku sujud di kaki Tuhan. Aku cium bumi hotel Daiichi Hotel Jepang. Itu pertama kali saya keluar negeri. Itu tidak akan bisa dilupakan. Keren ngomongnya. Karena saya rasa Yesus adalah harta terindah. Saya katakan Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus bawa saya keliling dunia. Wow. Karena ada yang ngomong Bali. Betul? Jangan bawa saya keliling dunia dulu Tuhan. Bawa saya keliling Indonesia dulu. Aku malu Bali belum tahu.
kamu mau? Gue mau banget. Tapi yang pertama dibilang apa? Sebelum bawa saya keliling dunia. Bawa saya keliling Indonesia. Tuhan baik, dia bawa dua-duanya. Keliling Indonesia juga, keliling dunia juga. Amin. 5 benua sudah saya datangi. Cuma memang kalau Afrika baru sekali. Aku punya rencana kepengen Afrika lagi. Yang kedua kali. Kalau Amerika harus sering. Karena pelayanan di sana. Benua ada 5. Amerika, A-nya 4, E-nya 1 kan. Amerika sering. Asia sering. Australia sering. Afrika baru sekali. Eropa sering. Yang harus diseringin Afrika. Saya punya rencana mau ke Afrika, mau bawa Ayung. Bayar. Bayar. Iya bayar, nggak enak belakangannya ya gitu. Tapi pasti ada bonus gitu. Roni sudah bawa ke Israel ya. Nah, nggak lama lagi Ronald dong. Yang penting berdoa biar secepatnya bisa dibawa. Nah, jadi waktu itu Tuhan bawa saya akhirnya keliling Indonesia, jadikan saya hamba Tuhan. Maka pergilah saya ke Manokwari, ke Papua, ke Manado, ke Jambi, ke Medan, ke berbagai tempat, termasuk Palu, ya, itu kan Sulawesi kan, Kalimantan, Sambas, Pamengkat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, sampai ke Balikpapan, semua saya kelilingin. Dan saya pernah buka gereja di Balikpapan, dan saya pernah buka gereja juga di Lampung, saya pernah buka gereja juga di Palembang. Itu waktu saya masih di GBI, saya yang buka-buka gereja, cabang-cabang GBI. Itulah Tuhan kita. Selain kita dibawa ke Indonesia, juga dibawa ke dunia. Maka saudara, saya katakan kalau saudara nggak percaya Yesus itu bodoh. Bodoh deh. 99% bodoh. Kalau 100 kan belum. Ya kan? 99% bodoh kalau tidak mau. Karena 1%-nya masih banyak yang tidak mau kan? Kalau sudah mau semua 100%. Maka saya katakan hari ini kita belajar tentang bagaimana supaya kita jadikan Yesus harta terindah dalam hidup kita. Ya, Dia melebihi apapun yang ada di sorga apapun di bumi. Betul nggak? Dia melebihi apapun yang ada di sorga maupun yang di bumi. Karena Dia segala-galanya. Dia pemilik dunia. Dia pemilik sorga. Maka kalau Anda percaya dengan Yesus, Anda jadikan Dia harta terindah dalam hidup saudara. Sorga disediakan Tuhan. Bahkan di bumi. Kalau saya mau katakan, kalau Anda mau tahu orang itu masuk surga apa tidak, ketika dia ada di bumi, hidupnya bahagia enggak, sukses enggak, dan bagaimana dekatnya dia dengan Tuhan, bagaimana kesaksian-kesaksiannya hidupnya. Kalau kesaksian 1-2 itu biasa, kesaksian itu ratusan bagaimana? Itu namanya dekat dengan Tuhan, itu yang terindah dalam hidup kita. Maka saya anjurkan semua saudara-saudara, jangan mau jadi pinter. Jadilah mengalami, betul nggak? Mengalami apa yang Tuhan janjikan. Kalau kita nggak ngalami, cuma pinter doang, cuma tahu doang ayat-ayat firman Tuhan, hafal lagi, semua ayat hafal, tapi nggak ngalami. Oleh karena itu, saudara semuanya, para pendengar, ya para jemaat, kalau boleh undang, tanya pendeta itu, kalau ketika ada khotbah, ngalami nggak Bapak? Bapak mengatakan perpuluhan, Bapak ngasih nggak perpuluhan? Bapak berilah, kamu nggak beri apa enggak? Kadang kan cuma pandai bicara. Tuhan mau kita bukan pandai bicara, kita pandai melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itu namanya harta terindah dalam saudara. Ini penting sekali. Karena baik dalam bentuk apapun maupun makhluk apapun, dialah harta termahal. Apapun yang ada di bumi ini enggak sebanding dengan cintanya Tuhan atas manusia. Sehingga dia rela berkorban, mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Apa yang kita buat dia? Kenapa kamu tidak mau bikin dia terindah dalam hidupmu? Lagi pula kalau kamu memberikan terindah pada Tuhan, yang terbaik buat Tuhan, kamu nggak pernah dirugikan. Kamu akan selalu diberikan keuntungan yang lebih daripada yang lain. Karena dia terlalu mulia.
Coba Anda bayangkan, sekali waktu saya dapat harta yang terpendam ini dari Tuhan. Gara-gara begini, Yung. Kamu buat bisa 400, bisa dapat 400 aja pangkatnya Tuhan Yesus. Saya kasih hadiah kamu. Itu banyak orang yang pada bikin. Apa tuh pangkatnya Tuhan Yesus? Dia baik, pangkatnya baik, 1. Dia terlalu baik, 2. Dia sangat baik, 3. Dia mulia dan baik, 4. Itu bisa 400 lebih. Semua yang dapat, yang kasih itu sampai satu buku, mereka kasih saya. Dan saya kasih hadiah pada mereka yang lebih dari 300. Memang kalau dibaca semua, itu banyak yang double. Kenapa? Karena saking pengen dapat hadiah. Tapi hadiah yang saya kasih, itu sekedar penghiburan buat mereka yang mau memuliakan nama Tuhan. Keuntungannya saya itulah saya dapat sebuah mobil dari Tuhan. Hadiah dari gereja, sebuah Alphard. Tepuk tangan buat Yesus. Memang hadiah, tetapi kan itu baik. Saya cuma bilang gini, saya tidak minta, saya hanya pinjam. Saya ingin mobil mewah. Dibeli langsung. Kenapa? Di gereja itu terkenal, banyak orang katakan, Pak Anies suka memuji Tuhan. Itu, sampai sekarang masih ada yang saya simpan, bukunya itu. Yesus itu baik, Yesus itu sangat baik, Yesus itu, wah, terus. Yesus pencipta bumi dan langit, Yesus itu pokoknya banyak sekali. Pangkat Tuhan Yesus itu banyak sekali. Enggak ada nabi sebanyak dia pangkatnya, betul atau tidak? Dia pemilik sorga, dia pembuat sorga, dia kunci kerajaan sorga, dia pelepas dahaga, dia pelepas, banyak banget. Mana ada nabi seperti dia? Makanya kalau orang yang dengar khotbah saya ini, dia akan mengerti bahwa Yesus memang Tuhan. Sebelum Musa ada, aku sudah ada. Sebelum dunia diciptakan, aku sudah ada. Siapa kalau bukan Yesus? Kalau bukan Tuhan sendiri. Bahkan gak ada seorang nabi yang dinubuatkan 600 tahun sebelum dia lahir. Betul atau tidak? Gak ada. Orang paling tinggal 2 tahun baru dinubuatin. Ini 600 tahun sebelum dia lahir sudah ada nubuatannya. Seorang putra akan lahir, dia juru selamat. Hai, dengar kamu yang dengar khotbah saya. Bertobatlah, percaya Yesus. Nanti saya akan buat khotbah tentang mendoakan orang. Ini rencana saya. Siapa yang sakit-sakit dengan khotbah saya nanti, saya akan doakan. Yang bermasalah, saya akan doakan. Yang ingin dapat jodoh, saya doakan. Semuanya saya akan catatin semua. Nanti Anda tunggu khotbah saya. Tapi syaratnya biasa Pak Andres tahu. Anda tahu semua. Bukan bayaran. Pelayanan saya bukan uang. Saya hanya minta Anda bersaksi. Seperti yang saya lakukan. Selalu bersaksi. Sehingga banyak kesaksian. Pertanyaan saya dan pemberitahuan buat Anda semua yang ada di sini. Kesaksian saya kalau itu terus bosan. Betul kan? Pasti diberi lagi yang baru. Dikasih lagi yang baru. Jatuh bukti baru kan? Mana ada orang jatuh kagak apa-apa. Apa gedebuk begitu. Itu kalau bukan Tuhan gak mungkin. Maka Yesus, aku katakan thank you. Tuhan baik. Tepuk tangan buat Yesus. Nah, lanjutannya. Ada 3 hal mengapa Yesus harta terindah di dunia ini. Pertama, karena dia yang dapat menyelesaikan dosa-dosa kita. Betul atau tidak? Tanpa dia dosa kita tidak akan terampuni. Tapi karena dia sudah mati di kayu salib, dosa kita diampuni. Berarti bukan berarti selesai. Harus dijaga keselamatan itu. Yang setuju kata amin. Kenapa? Oh, dosa saya sudah diampuni sama Tuhan. Saya buat dosa lagi gak apa-apa, tadi diampuni lagi. Enak aja. Tuhan Yesus tidak mau dipermainkan. Betul? Ya. Dosa yang memisahkan kita itu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Buka Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Anda belajar di sini. Sesungguhnya, lihat ya, saudara yang doa belum dijawab. Doa saudara yang belum dijawab, dengar ayat ini. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengaran tidak kurang panjang, tajam untuk mendengar. Ayat 2.
Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tinggalkan dosa, doamu dijawab. Amin. Penting sekali, ya. Nah, dosa yang membuat malu, ya. Dan dosa itu membuat kita sengsara. Amsal 6 ayat 32-33. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak dirinya. Ayat 33. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Ya. Nah, penyelesaiannya. Bagaimana cara menyelesaikan dosa? Karena itu adalah satu kebutuhan. Penyelesaian dosa adalah satu kebutuhan. Kebutuhan manusia yang pertama dan terutama. Jika dosa kita tidak diselesaikan, maka kita tidak dapat tinggal bersama Yesus. Yesus akan meninggalkan kita. Tinggalkan dosa itu. Memang untuk sekaligus tidak mudah. Betul? Karena setiap manusia punya salah. Setiap manusia punya dosa. Tapi kita harus berusaha untuk menghilangkan dosa itu. Sekaligus susah. Dikit-dikit bisa. Tawar sama Tuhan. Tuhan maha baik kok. Tawar, ini Tuhan aku buang. Banyak. Judi dulu buang. Rokok buang. Minum buang. Tadi saya minum juga. Memang minum gak banyak. Karena papi saya bilang begini. Minum itu obat kalau sedikit. Jadi kalau kita minum bir, cap jangkar atau cap bintang, itu untuk menghilangkan masuk angin. Juga untuk menetralisir kita punya darah. Supaya lancar darahnya katanya. Itu saya ikutin. Saya minum memang tapi gak banyak. Setengah botol juga gak habis. Jangan sebotol, setengah botol gak habis. Nah tapi itu mulai kecanduan. Kecanduan berapa? 3 bulan sekali, 5 bulan sekali. Lah kita kecanduan juga. Walaupun 3 bulan sekali. Termasuk kecanduan. Sekarang sudah 10 tahun lebih saya tidak pernah minum. Tepuk tangan buat Yesus. Saya buang atu-atu. Ya. Mata saya mata keranjang juga dulu. Gak boleh lihat cewek cakep. Benar, karena saya bergaul sama cewek. Ya, semua teman saya kalau saya ulang tahun, saya sendiri cowok gak ada yang datang, cewek semua yang datang. Bisa 40, 30, sampai saya bilang mami saya tinggal pilih. Yang mana tapi tidak satu pun yang saya suka. Karena saya belum mau pacaran. Saya mau sekali pacaran langsung jadi. Nah itu istri saya. Saya gak mau main-main, saya tidak mau mempermainkan wanita. Saya ingin supaya wanita ini menjadi istri saya. Puji Tuhan, sekarang saya tetap percaya bahwa saya tetap satu. Tidak pernah dua. Karena itu janji saya dengan Tuhan. Tetap satu. Gitu. Tepuk tangannya mana? Itu harta terindah ya. Dosa adalah penyelesaian yang harus dibutuhkan oleh setiap manusia. Oke, Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26. Nah, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Maksudnya ini kalau kita sudah jatuh, ini gak bisa hilang lagi. Buat apa kalau semua kita punya apa kehilangan nyawa? Betul? Ayo pelan-pelan tapi pasti buang. Jangan anggap pendeta Anda nggak ada yang godain, banyak. Makanya saya selalu dikawal suami istri, banyak. Nah saya ajarkan ke Ayung, Harry, Jimmy, walaupun dia laki-laki cemburu sama saya. Kenapa? Nggak boleh, karena saya tiang doanya. Betul nggak? Doanya nggak dijawab, betul nggak? Jadi saya ajarkan mereka sayangi kokonya, jagain kokonya, lindungi kokonya. Sampai Ibu Nita, Hani, siapa lagi? Ibu Lina, itu cemburu kalau cewek deketin saya. Bukan cemburu apa? Dia tidak boleh. Dia tahu kokonya disayang sama dia. Dia bukan cemburu yang tulus ya. Bukan cemburu demen, bukan. Mereka tulus, mereka sayang koko. Makanya koko sayang mereka semua. Koko rangkul semuanya. Nggak ada beda-bedain. Cuma ada yang salah ngerti, sakanya beda-bedain. Nggak ada. Karena mereka sayang semua kan. Jadi itulah yang saya katakan bahwa suka kalau saya khotbah, ini mata-mata istri saya. Ini mata-mata istri saya. Dan selalu saya bilang, kalau engkau sayang saya, jangan ganggu saya. Betul? Supaya apa? Tetap benar di mata Tuhan. Oke. Nah menurut Anda, ini khotbah benar apa enggak? Tapi jarang pendeta mau begitu kan? Nggak ada lagi. Merasa terkenal, bangga. Bahkan di Sanjung, waduh.
Akhirnya jatuh. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Betul? Keterbukaan adalah awal pemulihan. Terbuka dengan istrimu, terbuka dengan jemaatmu, terbuka dengan teman-temanmu. Segala sesuatu akan berakhir. Karena nggak mungkin semua kekal kecuali firman Tuhan. Tepuk tangan yang keras buat Yesus. Saya senang sekali kalau berbicara tentang kebenaran. Oke? Mazmur 49 ayat 8. Kita tidak dapat menyelesaikan dosa kita sendiri ya. Mazmur 49 ayat 8. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Enggak ada. Hanya Yesus yang bisa. Mika 7 ayat 18. Ya. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Karena kasih setia Yesus itulah yang membuat Anda mendapat pengampunan. Kalau bukan karena kasih Tuhan, enggak ada yang diampuni. Semua masuk neraka. Nah, sekali waktu saya cerita tentang neraka. Aku sekali waktu dikasih Tuhan melihat antang neraka. Memang kadang-kadang kan kita kalau lagi ketakutan kan suka lihat yang serem-serem, ya kan? Itu biasa kadang-kadang menjadi pikiran buat setiap manusia. Bahkan mimpi pun, tidur pun dibawa ke dalam alam mimpi. Tapi kali ini sepertinya kenyataan. Sekali waktu saya lihat kok banyak orang yang menderita. Serem banget kalau ngelihatnya. Itu kalau dibayangkan dengan cerita-cerita orang yang mengerti tentang neraka, itu kayaknya betul gitu. Ada orang yang lidahnya ditarik, ya, tarik, dipotong, digunting gitu. Lidahnya ditarik, digunting, terus putus. Tapi begitu dia kesakit, begitu dibuka mata, lidahnya utuh lagi. Jadi kan itu cuman seperti disiksa ya. Tapi utuh. Bukan buntung benar-benar, utuh. Begitu dia sadar, ada lagi lidahnya. Jadi dia habis kesakitan. Ntar dia langsung tuh suruh tiduran. Tiduran, habis serika panas. Merah banget itu bawahnya tuh. Jadi udah kayak api ya. Panas itu, besinya itu. Ditaruh di belakangnya. Bayangin. Wah, diangkat. Nggak apa-apa. Saya lihat itu nggak hangus. Tapi orang itu menderita. Wah. Nah, dari semua itu yang saya lihat, yang menyeramkan itu karena memang katanya waktu saat ada satu orang, ini contoh ya, ada orang bilang begini, daripada saya tersisa seperti itu, Tuhan lebih baik saya mati tenggelam daripada seperti itu. Kan kau tenggelam enak, dia bilang. Katanya, oke, aku bawa kamu ke air yang keruh. Dibawa nih orang ini di dalam mimpi itu. Ternyata itu semua bukan air, kotoran manusia, penuh. Disuruh tenggelam di situ, disuruh celup, itu semua kotoran manusia, kuning semuanya. Dia bilang, aduh, serem sini serem. Nggak ada yang bagus, namanya neraka itu tersiksa, betul-betul. Nah, kalau anda mau tahu, bagaimana contoh-contohnya orang di dunia yang merasa tersisa. Itu orang yang gak mati-mati. Ngerti gak? Yang mati kagak, hidup kagak. 3 tahun tetap hidup tapi gak bisa jalan, gak bisa makan. Itu makan dituangin selama 3 tahun. Itu siksaan dunia. Tanya orang itu. Pasti kita tanya. Seperti ada satu ya, kemarin saya pelayanan. Saya pelayanan sama siapa kemarin ya? Om Pak Johan. Cuma Pak Johan tunggu di mobil karena jalannya dari mobil parkir jauh ke dalam 500 meter. Ya 400 lah kira-kira. Jadi mobil gak ada yang jagain, takut ada orang gangguin, suruh Pak Johan jaga. Nah Encim itu, dia situ, diem aja. Saya berdoa. Saya tanya anaknya, berapa lama ini mama begini? Hampir setahun. Kami tersiksa loh kok. Makan dituang, pakai selang. Udah pokoknya hidup kagak mati kagak, begitu aja. Saya doa, tanya sama Tuhan, apa yang diperbuat masa lalunya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah apa? Hati-hati dengan mulut kita. Orang ini baik tapi mulutnya jahat.
mulut dan hati harus seimbang. Jangan mulutnya jahat, hatinya baik. Kalau bisa baik semuanya. Karena mulut itu harimau kita. Yang bisa menyerang hidup kita, masa depan kita. Dari mulut kita. Nyumpahin orang, ngutuk orang. Ada hatinya baik. Taulah. Baik banget, orang bilang semua orang bilang baik. Tapi mulutnya jahat. Mulutnya jahat. Nah itu hukuman bagi orang pertama yang suka dusta, ngutuk, akhir kena suaranya. Dari suara dia bisa ketahuan siapa dia. Makanya saya katakan bahwa Anda harus waspada dan pandai menyimak. Pakai logika. Kita harus bicara dengan dalil. Bukti nyata yang ada di Alkitab. Semua ini bukti nyata bahwa orang bersalah harus dihukum. Betul? Nah yang kedua sekarang. Karena hanya Dia yang menjawab segala kelemahan kita. Manusia itu lemah seperti rumput, gampang hancur. Yesaya 40 ayat 6. Hanya Dialah yang dapat menjawab segala kelemahan kita. Karena kita seperti rumput. Yesaya 40 ayat 6. Ada suara yang berkata, berserulah jawabku. Apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput. Dan semua semangatnya seperti bunga di padang. Sebentar layu. Karena umur kita memang bisa 90 tahun, bisa 100 tahun. Tapi bagi Tuhan 1000 tahun 1 hari. Kamu hidup cuma 10 hari. Enggak sampai 1 hari. 1000 tahun seperti 1 hari. 100 tahun 10 hari. Betul kayak rumput, sebentar hilang. Maka pergunakan waktu yang ada itu dengan baik. Yang setuju tepuk tangan buat Yesus. Kita tidak bisa berbuat apa tanpa campur tangan Tuhan. Betul? Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Maka saudara yang ada di rumah, yang ada di toko, sebelum kamu buka toko, berdoalah dahulu. Karena kamu tidak akan diberkati tanpa Tuhan. Semua yang Tuhan berikan semua itu dari Tuhan. Berkat, kesehatan, keuangan, rezeki, mujizat, itu semua dari Tuhan. Maka kita biasakan, waktu saya dagang dulu di Pasar Tanah Abang, pembantu saya aja saya ajarin doa. Yang di rumah pun saya ajarin doa. Pembantu 3 mau berangkat doa dulu. Memang dia pakai cara mereka masing-masing. Karena dia bilang, ini benar dia bilang. Karena saya ketika habis saya berdoa, saya di jalan selamat. Pulang pergi selamat. Dia kan naik bajai, kadang naik apa tuh nah. Nggak mungkin ikut kita kan, karena kita banyak bawa barang. Waktu itu kan mobil saya kan mobil box. Ya kan 3 pegawai masa naik berlima. Nggak mungkin saya berdua cici kan. Nah mereka pulang naik bajai, yang apa, ikut mereka masih ramai bajai, belum ada Gojek, belum ada Grab waktu itu. Karena tahun 80-an. Nah saya katakan bahwa mereka selalu bersaksi. Ya nanti saya ceritakan lagi yang akan datang. Ya. Nah yang ketiga, karena waktunya tinggal sedikit. Karena hanya Dia yang dapat menjawab kehinaan kita. Kalau kita dihina, ya manusia itu hina kan? Namun lemah dan berdosa. Hanya Yesuslah jawaban kita. Pertanyaan saya di sini dengan Jono. Jono merasa nggak kamu bekerja dengan Tuhan, kamu terangkat? Betul? Iya. Bisa ini, bisa itu. Bahkan kadang-kadang kalau saya ajak jalan, dia kalau saya ajak pasti senyum dia. Karena dia tahu saya tukang makan. Dan saya kalau beli makanan nggak mungkin saya makan dia nggak makan. Saya selalu bagi yang sama. Saya makan babi, dia makan babi. Doyan babi banget. Saya beli bacang tuh satu yang mahal, yang 35.000. Dia bilang, waduh itu dagingnya lebih banyak daging daripada nasinya dia bilang. Mau lagi? Mau. Wow jago. Nah itu terangkat nggak? Ya kan? Selama kamu di Tasik, di rumah kamu, mana bisa makan gituan? Betul kan? Nah makanya saya katakan bahwa percayalah. Jadi karena Yesus harta terindah dalam hidup kamu, maka kamu akan terus naik, nggak akan turun. Itu janji Tuhan. Ya, maka saya katakan bahwa saudara yang di rumah, jadikanlah Tuhan itu sebagai hartamu yang terindah dalam hidupmu. Maka kamu tidak akan kesulitan. Saya jamin 100%. Maka kalau Anda kurang percaya, buka terus di YouTube, ya nama Andreas Melkisedek atau Successful Women Ministry, itu akan keluar semua kesaksian saya. Banyak sekali. Memang kadang ada yang double karena saking banyaknya juga double. Tapi Anda perhatikan setiap kesaksian kalau beda kasih tahu saya. Pasti sama. Pernah nggak dengan yang beda? Nggak pernah. Itu kayak ada CD di sini saya nih. Terekam ya. Semua. Makanya kadang-kadang saya minta diuji. Uji dia 10 tahun kemudian tetap sama.
Karena itu kejadian, bukan dikarang. Berarti itu asli dari Tuhan. Tepuk tangan yang keras buat Yesus ya. Ayo, ayat terakhir. Mazmur 8 ayat 4 dan 5. Manusia hina tapi disebut anak Allah dan berkuasa. Tuh ya. Biarpun kita hina tapi kita berkuasa. Mazmur 8 ayat 4. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Nah itu ya. Tuhan ingat kita walaupun hina, dia ingat kita. Nah manusia hina tapi disebut anak Allah dan berkuasa. Mazmur 8 ayat 6 dan 7. Ya. Engkau membuat dia berkuasa atasan buatan tanganmu. Segala telah kau letakkan di bawah kakinya. Waduh. Tentu Anda pernah dengar kesaksiannya dong ya. Nah di sini katakan bahwa engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala telah kau letakkan di bawah kakinya. Berarti takluk gak? Di bawah kakinya. Sekali waktu biar Ayung ingat lagi ya. Semua yang ada di sini biar dengar cerita saya tentang bagaimana laut pun takluk dengan saya. Di tahun 2000 pas penggantian tahun ada 2 kali gempa bumi. Hari Selasa dan hari Jumat. Selasa saya ada di kapal pesiar. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya pas jam 4 pagi. Kapal lagi nyandar, lagi goyang terus. Saya berdoa dengan istri saya. Lalu Tuhan bilang, ntar jam 7 akan ada gempa bumi. Saya bilang, Mam, hati-hati. Ntar jam 7 pagi akan ada gempa bumi. Kita baru besok pulang. Berarti gempa bumi itu kita ada di laut. Ya udah, istri saya bilang bagaimana bisa tahu? Orang kapal kita goyang terus kok. Dia bilang, ya udah pokoknya Tuhan ngomong begitu. Saya bilang, asal kamu percaya aja. Nah besoknya kita mendarat di Batam. Karena melalui Batam kan. Jadi pas di Batam, waktu itu kalau tidak salah pos kota masih 500 perak. 500 perak pos kota. Batam pos cuma selembar, 1000 perak. Saya beli pos kota selalu tawar. Bukan tawar, saya cuma lihat depannya doang. Begitu bilang 500, saya kasih 300, saya baca, saya pulangin lagi. Paham nggak? Saya cuma lihat berita penting di depan. Nah itu, bukannya pelit, memang saya begitu. Cuma lihat depan, saya pinjam, saya pulangin lagi. Bang, nih pulangin lagi. Jadi saya baca di situ. Nah Batam Pos, karena Tuhan suruh beli, pas mendarat, kamu beli Batam Pos. Aku bicara dengan kamu di situ. Oh, saya tidak tawar. Berapa? 1000 saya bayar. Begitu saya buka, lembaran pertama, kan cuma selembar. Lihat di ujung kanan, bawah. Jelas gempa bumi kemarin, pagi jam 7 pagi. Tepat, tepuk tangan buat Yesus. Tepat, Tuhan kalau bicara nggak pernah salah. Udah dong, selesai pulang. Istri ketawa-ketawa, iya benar. Kamu kalau bicara sama Tuhan selalu tepat. Nah, Tuhan itu ada. Nah pas hari Kamis, saya sudah janjian sama teman bahwa hari Jumat itu akan mancing hari Sabtu pagi. Jumatnya gempa bumi lagi. 2 kali. Yang pertama gempa buminya ada di daratan, yang kedua gempa bumi di laut. Waduh, teman-teman udah datang nih pas hari Sabtunya. 5 orang datang, termasuk Pak Hendrawan waktu itu. Mereka doa di rumah saya. Doa, Pak, kemarin ada gempa bumi. Iya, yang penting doa dulu deh. Doa. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Aku akan berkati kamu di tengah lautan nanti. Saya bilang, Tuhan bicara sama saya. Kita akan diberkati di tengah lautan. Amin, amin, amin. Semua bilang amin. Kapalnya tahu nggak? Cuman 2 meter kali 10 meter. 12 meter. 12 kali 2. Kecil, panjang. Nakodanya namanya Ko Kim Lok, orang Chinese. Saya nggak bisa lupa itu. Kita mendarat, kita jalan ke Darmaga, di dekat daerah Kapuk situ, Kapuk Muara. Tiba-tiba, kok pelelangan nggak
nggak ada orang dagang. Kok Kimlok, kok pelelang nggak ada yang dagang? Lebih baik kita jalan ke tengah. Ada badai, ada usar air, bahaya Ko Andre. ABK kan 3, yang satu, iya Pak Andreas, saya nggak ikut ya. Kabur dia, anak muda segede dia tuh, 17 tahun. Lari, kabur. Tinggal 2 nungguin. Bagaimana? Pak Andreas tetap mau pergi? Ya tetap pergilah, saya udah doa kok. Tuhan bilang mau diberkati tengah-tengah, mau diberkati. Pendeta itu tuh, yang cuman pencet pantat saya. Udah batalin aja, batalin. Kan tadi Tuhan sudah bicara bahwa kita diberkati. Lu denger, gua kan nggak denger. Lihat, perhatikan. Selalu berdalih, selalu khawatir. Pada percaya, sama-sama hamba Tuhan. Teman-teman di situ ada 2 lagi, kan berlima. Yang iya dah, jangan jadi Ko Andreas. Dia aja nggak berani. Nah, Ko Kimlok gimana? Terserah Ko Andreas. Saya tahu banget Ko Andreas itu orangnya aneh, dia bilang. Saya tanpa bukti nggak percaya. Saya mesti lihat. Ya udah, nekat-nekatnya. Terus yang satu tuh pendeta bilang, ya udah mati sama-sama, dia bilang. Tahu nggak apa yang terjadi? Tiba-tiba ada satu anak yang kabur itu, bilang temannya bawa kapal kecil, jangan ke tengah, jangan ke tengah, jangan ke tengah, ada badai, jangan ke tengah, ada badai. Nah, si teman bilang, nah gimana Ko Andre? Ya udah, saya bilang, kita lihat dulu. Pokoknya kalau Tuhan nggak kasih kita pulang. Kita kan belum lihat, baru dengar suara aja. Ya udah turun semua nih. Wah, berlima jadi 8 sama anak ABK 2, Ko Kimlok 8 kan? Baru keluar, baru paling 20 meter. Bambu panjang 4 meter, 2 biji ditutupin. Nggak boleh lewat kita. Waduh, bagaimana Ko Andre? Kata kapten nih. Tunggu dulu, saya doa dulu. Bandel saya. Karena saya percaya banget sama Tuhan. Saya enggak percaya sama yang lain. Saya hanya percaya Yesus. Karena dia harta terpendam. Harta yang terindah dalam hidup saya. Tuhan bilang, lihat itu. Tali jangkar, kan banyak. Rame-rame, angkat rame-rame kamu. Angkat, lolos. Oh yaudah. Ayo, rame-rame, angkat. Masukin tuh talinya tuh. Ke kayu itu. Pelan-pelan diangkat. Oh, lolos. Oh, lolos. Brung, lepas. Lewat nggak? Lewat. Keluar ke laut lepas. Oh. Dekat Bagan, tanya, Pak, ada umpan nggak? Saya mau beli umpan. Jangan, nggak ada umpan. Jangan ke tengah, ada badai. Ko Kimlok langsung bilang, bagaimana Ko Andi? Belum, saya doa lagi. Tuh saya orangnya tuh. Nggak mungkin saya gagal, saya dengar suara itu. Mau diberkati tengah lautan. Saya doa gini. Saya angkat tangan begini. Tangannya lemes. Satu ke sini, satu begini. Yang satu turun. Nah itu kan aba-aba untuk kapten kapal. Nakoda, kan begini, dia pikir belok. Dia belok terus. Begitu belokin ada satu titik kecil hitam, jarak 2 mil. Tuhan saya katakan di situ ada umpan. Kalau di situ nggak ada kita pulang. Ayo pergi. Oh, tinggal 20 meter saya teriak berdiri. Pak ada umpan nggak? Ada bapak-bapak di situ lagi-lagi ngambilin cumi. Ada, cumi ada, tembang ada, udang ada, komplit. Tuh Tuhan siapkan. Ayo kita ke sana. Beli 70.000. Saya ingat banget 70.000. Kasih semua itu. Banyak. Cumi ada, ikan hidup ada, semua ada, lengkap. Udah, ayo kita ke tengah. Oh, 2 jam dari Bagan itu. Berarti laut lepas kan? Pas sampai tengah-tengah, waduh. Baru mau mancing. Kapten kapal teriak, Pak Andreas, lihat itu apa? Apa itu? Waduh, air tinggi 7 meter. Waduh, itu badai. Ya itu badai. Kayak tsunami. Waduh. Tsunami itu. Balik. Percuma, udah gak keburu. Nggak keburu, keudah kau itu cepet. Wah,
buah, sampai begini, wah. Nah, waktu saat ada badai, Tuhan Yesus ngapain? Nah, saya disuruh tidur sama Tuhan. Tidur kamu. Mabuk Tuhan, tidur kamu. Ya saya tidur, disuruh tidur. Mereka udah siapin ember 4 untuk buangin air. Berarti udah siap gak? Siap, ember 4. Air masuk, buangin air, pakai mesin sedot juga bawa. Karena mereka udah siap, yakin ada badai. Saya tidur disiramin air 1 ember sama ABK. Gila, yang nyuruh dia karena dia tidur. Wah. Bangun dong, gelegepan saya. Nah, saya di situ. Keluarlah Andreas asli dari Tuhan. Itu mereka bilang rambut saya berdiri. Kayak Abraham. Waktu saat dia ketemu dengan Tuhan. Musa ya. Musa. Saya angkat tangan. Tuhan, aku mancing. Aku mau mancing. Dilemparin pancingan pakai ikan hidup. Tuh mancing tuh. Dia bilang. Saya tangkap. Kok begitu kamu? Ini kan mabuk. Ombak-ombak gede. Masih mau mancing. Saya lempar. Begitu saya lempar, itu ketarik. Ikan besar. Suruh kapten, ikat Andreas, ikat. Kamu gak kuat angkat. Memang kata ke bawah saya. Bisa nyebur. Diikat. Kapal ditarik. Gede gak kapalnya? Ikannya. Itu gede sekali. Saya teriak, Tuhan, aku dapat ikan. Tolong badai stop. Dalam. Hilang. Tepuk tangan buat Yesus. Hilang badainya. Percis kayak danau. Rata gak ada ombak sama sekali. Itu dibawa karena ada gelombang. Itu ikan kue dibawa banyak banget muter. Mabok. Kita pancingin dapat terus. Penuh kapal kita sama ikan. Begitu pulang. Orang nyambut semua ramai-ramai di dermaga. Dapat ikan. Banyak ikan hiu 1,40 meter saya dapat. Itu yang narik kapal saya. Kita narik bertiga. Dapat. Tuhan nggak pernah gagal janji. Dia selalu tepati janjinya. Dikatakan siapa yang percaya, dia diberkati. Dan selalu menang, bukan kalah. Naik bukan turun. Tepuk tangan lagi yang keras buat Yesus. Ya. Ayo berdiri semuanya, kita berdoa, kita mengucap syukur sama Tuhan. Maka saudara yang di rumah, saya ingatkan kembali pada beberapa minggu ke depan, nanti Anda bisa dengar khotbah saya lagi. Bukan khotbah tapi tentang saya mau mendoakan semua jemaat yang membutuhkan kumpul nanti semuanya ya. Di hari-hari mendatang saya akan khotbah tentang kesembuhan, mujizat dan masalah persoalan apapun. Saya siap mendoakan saudara semua. Karena memang puji Tuhan bukan membanggakan, tidak secara membanggakan diri, bukan. Memang rasanya memang saya terpilih oleh Tuhan untuk mendoakan saudara-saudara. Ya, hari ini saya mau berdoa untuk firman Tuhan terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang disampaikan dan hamba rindu saudara-saudara yang di rumah sakit atau mungkin yang ada di rumah atau di perjalanan atau mungkin sedang ngobrol atau mungkin di toko. Saat ini saya mau berdoa supaya Anda berjanji pada Tuhan, jadikanlah Tuhan harta terindah dalam hidupmu, maka engkau akan berhasil dalam hidupmu. Ya, angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri dadamu, saya mau berdoa. Bapak, engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Inilah anak-anakmu yang berjanji untuk dijadikan Tuhan harta terindah dalam hidup mereka masing-masing yang hamba sudah lakukan dan hamba sudah buktikan di mana doa hamba selalu dijawab oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak tolong bantu mereka semua yang rindu ingin menjadikan Yesus harta terindah dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Silakan lanjut. Kami mau memberi Tuhan, kami memberi karena kami mengasihi Tuhan dan apa yang kami beri dari hati kami, ini penyembahan kami sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus dengan sukacita kami akan memberi yang terbaik buat Allah kami, Allah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu.
Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus, selamanya kami menyembahmu Tuhan. Allah yang terindah dalam hidup kami, Allah yang utama dalam hidup kami, yang kami tempatkan Engkau dalam setiap hati dan kehidupan kami. Setiap kami melangkah Tuhan, Engkaulah yang utama. Setiap kali kami melayani Engkau, Engkau yang utama yang kami mau senangkan Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami. Tuhan, biar hati yang tetap terus menjadikan yang utama dalam hidup kami. Itu tetap dalam setiap kehidupan kami. Para hamba-hambamu, juga para jemaatmu Tuhan. Menjadikan Engkau yang utama dalam hidup kami. Tuhan, Engkau segala-galanya, Engkau yang terindah dalam hidup kami. Kami mau jadikan Engkau harta dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Kau taburkan. Kami percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu menjadikan satu benih yang unggul dalam hidup kami. Satu benih yang terus tertanam, berbuah dalam setiap kehidupan kami. Sehari demi sehari melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk gembala kami, Engkau menjadikan terang, Engkau menjadikan berkat dimanapun beliau berada Tuhan. Bapak Pendeta Andreas Melkisedek, juga istri dan anaknya, menantunya, Engkau pakai Tuhan. Di hari-hari yang ajaib, di hari-hari yang luar biasa, di hari-hari penuaian yang sangat besar. Biar beliau menjadi penuai-penuai-Mu di akhir zaman. Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga untuk wadah ini, Successful Emmanuel Ministry. Biar menjadi berkat di mana pun Tuhan, wadah ini melakukan aktivitas baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Engkau memberkati semua para pengerja yang ada. Pakai setiap pengerja yang ada di wadah ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur di mana tempat kami tinggal. Kami berdiri sama-sama di mana di tempat kami tinggal untuk berdoa bagi kesejahteraan kota kami. Berdiri untuk memberkati kota kami Tuhan. Kami percaya di mana kami ada, di kota di mana kami ada. Juga ada teman-teman yang tinggal di luar negeri Tuhan. Kami mau berdiri sama-sama dimanapun tempat kami tinggal. Kami berdoa untuk kesejahteraannya. Damai sejahtera Allah turun buat kota kami. Berkat Tuhan turun buat kota kami. Pengenalan Tuhan turun buat kota kami. Takut akan Tuhan turun buat kota kami. Baik dalam pemerintahan rakyatnya juga. Biar nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kami percaya Kau akan memakai anak-anak-Mu jadi terang di mana, di kota di mana kami tinggal. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan kita, mengadakan wajah saudara, sebagaimana biasa kita siap menerima berkat Tuhan. Diberkatilah saat kita tinggalkan tempat ini.
Diberkatilah keluar masukmu, diberkati setiap pekerjaanmu, dan diberkati setiap rumah tanggamu. Engkau akan jadi kepala bukan ekor, senantiasa naik bukan turun. Karena Tuhan sumber berkat itu, Yesus yang kita cinta, senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua, untuk menjemput kita semuanya di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan Yesus katakan, Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. selamat berhari Minggu. Shalom, Tuhan memberkati.